Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya dari pembelajaran matematika hari ini adalah tentang pemangkatan dan sifat-sifatnya, juga tentang bentuk baku atau notasi ilmiah. Ya, mohon video ini yang sudah Ibu buat ditonton dari awal sampai akhir ya. Kalian juga sediakan buku paket dan alat tulis, karena pembahasan di video ini itu sesuai dengan pembahasan yang ada di buku paket ya. Jadi tolong ditonton sampai akhir ya, dari awal sampai akhir, pahami penjelasan dari Ibu ya. Silakan, selamat menyimak, dan nanti kalau misalkan ada yang kurang paham dari pembahasan di video ini, nanti kita bahas di Zoom ya. Baik, terima kasih. Selamat menyimak video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembelajaran matematika kelas 7. Buka buku paket halaman 26 tentang pemangkatan dan sifat-sifatnya. Di sini kita akan belajar tentang pemangkatan bilangan bulat. Jadi kalau waktu SD mungkin bilangan pangkatnya masih bilangan bulat positif ya. Nah di SMP ini bilangan bulat kan mencakup 0 dan bilangan negatif juga selain ada bilangan positif ya. Nah jadi bilangan berpangkatnya itu juga ada bilangan bulat negatif. Nah sedikit review tentang bilangan pangkat, kalian juga sudah pernah belajar waktu SD ya. Contohnya misalkan ada 8 pangkat 2, artinya 8 itu dikalikan sebanyak 2 kali, berarti 8 dikali 8 ya, hasilnya sama dengan 64 ya. Terus contoh lainnya misalkan 5 pangkat 4, ini juga sama, artinya 5 dikalikan sebanyak 4 kali ya, seperti itu, hasilnya 625. Oke, nah apa sih bilangan atau perpangkatan itu apa sih ya? Nah, ntar ya, Ibu hapus dulu ini. Ini sebenarnya ada di halaman 27 ya. Misalkan nih ada bilangan bulat, untuk sembarang bilangan bulat A gitu. Kalau ada A pangkat 2, artinya A-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Ya, berarti ada 2 faktor. Kalau A-nya dipangkatkan 3, berarti A itu dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, kalau A-nya itu dipangkatkan sebanyak n faktor, n itu ya sebanyak n, kita belum tahu n-nya itu berapa ya, atau n-nya itu adalah memang banyak faktornya ya. Ini untuk mendefinisikan bilangan berpangkat, berarti A dikali sebanyak sampai n kali. Jadi segini itu nih, dari A depan sampai belakang ini adalah sebanyak n faktor ya. Ini definisi dari bilangan berpangkat. Jadi untuk sembarang bilangan bulat A, pemangkatan dari bilangan bulat A itu didefinisikan sebagai A pangkat n sama dengan A kali A kali A kali sebanyak n faktor. Oke. Selanjutnya kalian perhatikan di halaman 27 contoh soal itu ya. Di situ nomor 1A ya, 10 pangkat 2. Berarti itu artinya 10 kali 10. Ini masih gampang ya, kalian bisa lah 100. Nah ini min 8 pangkat 3. Nah ini mulai agak harus dijelaskan secara detail ya.
beda min 8 pangkat 3 sama min 8 pangkat 3, walaupun ini nanti hasilnya sama. Atau jangan min 8 pangkat 3 deh contohnya ya. Contohnya misalkan min 3 pangkat 2. Nah beda kalau min yang gak ada dalam kurungnya dan yang ada dalam kurungnya. Kalau min 8 pangkat 3 ini artinya yang dipangkatkannya itu adalah 8-nya, negatifnya itu tidak ikut dipangkatkan 3. Berarti artinya negatif itu adalah ya negatif, tanda negatif di depan bilangan, yang dipangkatkannya 8-nya. Nah berarti 8 kali 8 kali 8, 8 kali 8 kali 8 512. Nah berarti ini adalah hasilnya negatif 512. Nah beda dengan yang di bawah ini nih, negatif 3 pangkat 2. Nah ini ada dalam kurungnya, berarti negatifnya itu ikut dipangkatkan, min 3 nya itu minnya ikut dipangkatkan. Berarti min 3 pangkat 2 itu min 3 dikali min 3 ya, berarti sama dengan 9, positif ya. Sekarang kalian coba perhatikan masih di halaman 27 contoh nomor 3. Di situ tentukan nilai X jika X adalah bilangan bulat. Yang A di situ ada X pangkat 3 sama dengan 216. Cari nilai X-nya. Berapa sih yang kalau dipangkatkan 3 itu hasilnya 216 ya. Berarti untuk cari X-nya kita buat yang di sebelah kanan ini 216 itu kita cari berapa pangkat 3. Nah ternyata hasilnya adalah 6. Kan 6 kalau dikalikan sebanyak 3 kali itu 6 kali 6 kali 6 itu hasilnya 216. Nah karena pangkatnya udah sama nih, berarti ya udah X-nya itu ya sama dengan 6. Ya ini sebenarnya kalau ada variabelnya itu masuk ke aljabar juga, tapi ini masih bisa dijelaskan lah ya, kalian paham ya semoga ya. Terus contoh yang kedua itu ada X kuadrat sama dengan 16. Nah kita cari X pangkat 2 sama dengan 16 itu berapa pangkat 2? Ya 4 pangkat 2. Ada enggak bilangan lain yang kalau dipangkatkan 2 juga hasilnya 16? Nah kalian ingat kan kalau bilangan negatif dikali negatif itu kan hasilnya positif. Berarti bisa juga dong X pangkat 2 sama dengan min 4 pangkat 2. Hasilnya 16 juga kan. Nah berarti nilai X nya itu di sini bisa 4 atau min 4. Jadi nilai X nya itu adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan min 4. Jadi ada 2 kemungkinan jawaban ya. Selanjutnya kalian buka halaman 28. Di situ pembahasan tentang sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Ya. Kurang lebih sama nih, ini ringkasannya. Jadi ada sifat perkalian, ada sifat pembagian, dan ada sifat pemangkatan ya. Ada 3 yang tadi ibu bilang di SMP di kelas 7 ini kalian baru diberinya sifat itu baru 3, perkalian, pembagian, dan pemangkatan ya. Nanti ibu bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu perkalian, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi kalau perkalian pangkatnya jadi ditambahin. Terus yang kedua A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Pembagian jadi pengurangan. Ini syaratnya itu adalah A nya itu bilangan yang dipangkatinnya itu sama ya. Terus yang C itu A pangkat M dipangkatin lagi N ya. Jadi bilangan berpangkat dipangkatin lagi. Nah itu pangkatnya jadi dikali ya. Oke, setelah ini ibu kasih penjelasan masing-masing dan contohnya.
Oke, sifat yang pertama ini tentang sifat perkalian bilangan berpangkat. Jadi tadi kan kalau kalian perhatikan di buku paket halaman 28, situ yang paling bawah penjelasannya adalah untuk sembarang bilangan bulat A dengan pangkat M dan N selalu berlakunya kayak gini. A pangkat M ya dikali A pangkat N itu hasilnya adalah A pangkat M plus N. Jadi bilangan yang dipangkatinya itu sama A ya, tapi bilangan berpangkatnya tuh beda. Sama juga sebenarnya ya, sama aja kalau misalkan dikali itu jadi pangkatnya ditambah. Contohnya ya, kalau di bilangannya misalkan nih ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Kalau kita jabarkan 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2 ya. Nah, terus dikali lagi 2 pangkat 2. Berarti 2-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Nah, sekarang 2-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 5. Dan ternyata 5 itu kan didapat dari 2 pangkat 3 ditambah 2. Paham ya? Nah, inilah sifat perkalian. Jadi bilangan yang dipangkatkannya itu sama. Kalau bilangan yang dipangkatkannya beda ya kita tidak bisa menggunakan sifat perkalian ini ya. Dihitung seperti biasanya. Ya. Oke. Selanjutnya sifat pembagian, kalian buka buku halaman 29. Di situ belum ditulis ya. Tidak seperti di halaman 28 tentang sifat perkalian kayak tadi. Nah, tapi kan tadi sebelumnya Ibu buat ringkasan tentang sifat pembagian. Jadi sifat pembagian itu A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ya, kalau pembagian jadi dikurangi, kalau perkalian itu jadi ditambah. Contoh di bilangannya. Contoh nih ya, misalkan 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 ya. Oke, 3 pangkat 6 kan kalau dijabarkan 3 kali 3 kali 3 kali sebanyak 6 kali ya. Nah, karena pembagian bisa juga ditulis per ya, dibagi 3 pangkat 4 nih ya, 3-nya sebanyak 4 kali. Berarti sisanya berapa nih ya? Sisanya 3 bagi 3, ini 3 bagi 3, sisanya 3 pangkat, sisanya 3 pangkat 2 ya. Nah, 2 itu diperoleh dari 3 pangkat 6 dikurangi 4 ya. Berarti pengurangan sesuai dengan sifat pembagian tadi. Jadi kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Dengan catatan sama kayak tadi sifat perkalian, bilangan yang dipangkatkannya itu sama ya. Ini kan bilangan yang dipangkatkannya 3, sama-sama 3 ya. Oke, sifat selanjutnya itu sifat pemangkatan. Ada di halaman 30 ya. Di situ untuk sembarang bilangan bulat A dengan pangkat M kemudian dipangkatkan N selalu berlaku. Jadi A pangkat M dipangkatkan lagi N. Nah, ini pangkatnya jadi dikali, jadi M kali N ya. Mungkin kalian kalau misalkan bentuknya masih huruf kayak gini tuh kurang paham, makanya Ibu kasih contohnya bilangannya. Nah, contoh bilangannya misalkan di sini 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 ya. Nah, di sini berarti 2 pangkat 3 berarti kan 2 kali 2 kali 2 ya. Nah, ini baru ada 2 pangkat 3 nya, ternyata mintanya dipangkatkan 2, berarti harus ada 2, dibuat lagi 2 pangkat 3 lagi, berarti dikali 2 kali 2 kali 2. Nah, jadinya ada 2 pangkat berapa tuh? Jadi ada 6 ya. Jadi 2 pangkat 6. Nah, 6 di sini itu dapat dari
3 kali 2 ya. Awas jangan ketukar sama sifat perkalian. Kalau sifat perkalian itu A pangkat M dikali A pangkat N. Nah kalau ini sifat pemangkatan, A nya cuma ada 1 ya. Kalau sifat perkalian itu A nya ada 2 ya, itu bedanya. Baik, selanjutnya kalian buka halaman 30. Di situ ada contoh soal ya, 1, 2, 3 ya. Bahas dulu deh dari nomor 1 ya. Situ ada 3 pangkat 4 dipangkatin lagi 5. Yo, ini sifat pemangkatan ya. Jadinya 3 pangkat 4 kali 5. Sebenarnya tidak perlu diuraikan kayak tadi contoh ya. Langsung aja, ini kan kalau sifat pemangkatan berarti pangkatnya dikali. Jadi 3 pangkat 4 kali 5. Jadi 3 pangkat 20 kayak gitu. Terus contoh yang B, 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 3 dipangkatin lagi 4. Nah 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 3 kan pembagian. Kalau pembagian kan berarti pangkatnya dikurangi, berarti 9 kurangi 3 jadinya 5 pangkat 6, terus dipangkatin lagi 4. Nah jadi sifat pemangkatan. Sifat pemangkatan itu berarti kan pangkatnya dikali. Ya udah, berarti kita kaliin aja pangkatnya, 6 kali 4 jadi 5 pangkat 24 ya. Oke, selanjutnya soal nomor 2, contoh di halaman 31. Bilangan manakah yang nilainya terbesar? Jadi kalian harus menentukan mana nih yang terbesar, antara 2 pangkat 100 atau 3 pangkat 75. Waduh Bu, kok pangkatnya gede banget. Nah ini bisa, Ibu yakin kalian juga bisa ya. Kita buat pangkatnya itu jadi sama ya. Bilangan ini itu kita buat pangkatnya jadi sama. Gimana caranya? Kita cari FPB nya dari 100 dan 75. 100 itu kan bisa kita buat jadi, coba kalian bisa cari dulu FPB nya 100 sama 75. Nah setelah dicari kan FPB 100 sama 75 itu 25. Nah berarti kita buat 2 pangkat 100 itu 4 dikali 25 kan. Nah 75 itu kan 3 dikali 25 ya. Nah ingat, ini kan pangkatnya perkalian, kita buat jadi sifat pemangkatan. Sifat pemangkatan kan bisa ditulis kayak gini kan ya, 2 pangkat 4 dipangkatin lagi 25. Terus ini 3 pangkat 3 dipangkatin lagi 25 ya. Jadi dari perkalian 4 kali 25 dibuat jadi sifat pemangkatan. 3 pangkat 3 kali 25 dibuat jadi sifat pemangkatan. Nah sekarang karena pangkatnya udah sama-sama 25 nih, nah yang di dalam kurung ini kita uraikan bilangannya, kita hitung. 2 pangkat 4 itu kan 16 ya, 16 pangkat 25. 3 pangkat 3 itu kan 27 ya, pangkat 25. Nah udah, kalian tinggal pangkatnya udah sama-sama 25, tinggal kalian menentukan 16 sama 27 itu lebih besar yang mana. Lebih besar 27 kan. Nah berarti yang lebih besar itu adalah 27 pangkat 25, atau soal awalnya adalah 3 pangkat 75. Berarti yang lebih besar adalah 3 pangkat 75. Paham ya? Oke, selanjutnya contoh nomor 3 masih di halaman 31. Tentukan nilai N pada soal-soal berikut. Ya, di situ ada 9 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat N. Kalau ada soal kayak gini nih, jadi ini bentuknya persamaan ya. Jadi ada tanda sama dengan di tengah-tengahnya nih. Kita buat kanan sama kiri itu bilangan yang dipangkatkannya itu sama. Kan bilangan yang di sebelah kiri bilangan yang dipangkatkannya 9, bilangan yang di sebelah kanan itu bilangan yang dipangkatkannya 3. Belum sama kan? Jadi kita harus buat sama dulu. Kalau 3 dijadiin 9 kan harus dipangkatkan 2 ya. Sementara kita dapat 2-nya dari mana?
Nah jadi kalau mau merubah itu bisanya itu dari yang besar kita buat jadi kecil ya. Berarti dari 9 kita buat jadi 3. Gimana caranya? 9 itu kan sama aja 3 pangkat 2 ya. Nah ini tuh baru 9-nya aja, terus dipangkatin lagi 4 sama dengan 3 pangkat N. Nah ingat sifat pemangkatan lagi ya. Ini pangkat dipangkatkan itu artinya pangkatnya berarti dikali. Jadi 3 pangkat 2 kali 4 kan 8 sama dengan 3 pangkat N. Nah ini udah sama banget bilangan yang dipangkatkannya. Jadi ya udah berarti pangkatnya kita samain. Berarti 8 itu nilainya sama dengan N, atau sama aja N itu sama dengan 8. Gampang kan ya? Iya. Masih lanjut di nomor 3 yang B ya, di halaman 31. 16 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat N. Oke, tadi kan kuncinya Ibu bilang pangkat bilangan yang dipangkatkan di ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Nah yang di ruas kanan itu sudah sangat sederhana 2 ya. Berarti kita harus buat di yang pangkat sebelah kiri itu harus 2 juga. Nah tapi ini bilangannya belum sederhana ya. Kita harus hitung dulu 16 dibagi 2 pangkat 2, atau sama aja 16 dibagi 4. 16 dibagi 4 itu kan 4 ya, paham ya, sama dengan 2 pangkat N. Nah 4 itu kita rubah jadi 2 pangkat 2. Kan kita mau menyamakan bilangan yang dipangkatkan antara ruas kiri dan ruas kanan, 2 pangkat N. Kalau sudah sama kayak gini ya udah berarti pangkatnya itu sama. Berarti 2 itu nilainya sama dengan N, sama dengan pangkat di ruas kiri sama dengan pangkat di ruas kanan. Jadi 2 sama dengan N atau N sama dengan 2. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu masih di halaman 31 ya. Itu tentang bentuk baku bilangan besar. Apa sih bentuk baku itu? Nanti kalian juga bisa ketemu bentuk baku ini di pelajaran IPA ya. Di pelajaran matematika juga diajarkan. Jadi bentuk baku itu dipakai untuk kalian kan suka bilangan itu ada yang 1 miliar, 1 triliun, atau ada nih di buku nih, di sini ada penjelasan tentang jarak antara matahari dan Saturnus dalam sistem tata surya kita, kira-kira dibacanya ini kan 4 miliar 497 juta kilometer. Nah itu ada loh bentuk bilangannya, namanya bentuk baku, yang memudahkan kita untuk menulis jadi nggak sepanjang itu. Nah itu adalah caranya dengan kita bisa menuliskannya dalam bentuk perkalian dengan bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya 10. Bilangan pokok itu bilangan yang dipangkatkan ya. Nah caranya gimana sih? Nah sekarang kalian buka di halaman 32. Di situ yang di kotak biru ya. Bentuk baku bilangan besar dinyatakan dengan A kali 10 pangkat N, dengan A-nya itu lebih dari sama dengan 1 dan A-nya kurang dari 10. Dan R-nya itu adalah bilangan asli. Bilangan asli ingat ya, itu mulainya dari 1. Jadi nggak boleh 0, nggak ada nolnya bilangan asli itu. Jadi mulainya dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi yang paling kecil 1. Jadi bentuk baku nih bilangan besar itu dinyatakan A kali 10 pangkat N. Ini dengan N-nya bilangan asli. Ya, bilangan asli itu kan tadi Ibu bilang paling kecilnya 1. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terus A-nya ini nih, yang depan ini itu nilainya lebih dari sama dengan 1. Kalau ada tanda sama dengan itu berarti 1 itu yang paling kecilnya. Ya, 1 itu termasuk lebih dari sama dengan 1. Berarti yang paling kecilnya 1 terus lebih dari 1. Jadi 1
koma sekian atau 1,05, 1,12 ya, lebih dari 1 kan itu, terus kurang dari 10 ya. Jadi nggak boleh, A-nya itu nggak boleh sampai 10, paling besarnya itu 9,99999. Tapi biasanya di sini dibuat bilangan desimalnya itu 2 angka di belakang koma, 9,99 ya. Sekarang kalian perhatikan contoh soal tentang bentuk baku ya, yang ada di halaman 32. Contoh soal nomor 1. Nyatakan bilangan berikut dengan menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku. Yang A ya, 345 juta. Jadi 345 juta. Tadi kan syaratnya harus dibuat jadi A kali 10 pangkat N. Nih dibuat kayak gini. Nah kita cari dulu A-nya. A-nya itu kan berarti harus antara 1 lebih dari sama dengan 1 ya, 1 termasuk dan kurang dari 10. Berarti 345. Supaya jadi syarat A tadi berarti dibuat jadi 3,45 ya. Jadi 3,45 dikali berapa nih supaya jadi 345 juta. Kan kalau 345 juta itu sebenarnya ada koma ini ya. Bentar, ini harus dibedain antara titik dan koma. Bentar, ini dihapus dulu. Ulangi ya, ditulis 345 juta. Nah, di sini itu ada koma kan. Nah, kan biasanya untuk ngitungnya itu kita mundur ya. Berarti di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kan kita mau, kan A-nya itu 3,45. 3,45 kan komanya di sini 3,45. Jadi tadi ada 8 ya. Berarti 3,45 kali 10 pangkat 8. Ya. Paham nggak? Semoga kalian paham ya. Kalau nggak paham nanti di Zoom kalian tanya ya. Oke, selanjutnya contoh nomor 2 nih. Yang ibu bahas yang B aja deh, yang B, yang soalnya agak panjang. Di situ 5,44 dikali 10 pangkat 20 dibagi ya 8,5 kali 10 pangkat 8. Berapa hasilnya? Ya. Jadi di sini kalau ditulis misalkan kita biasa nulis dalam bentuk pembagian kayak gini nih, 10 pangkat 20 dibagi 8,5 kali 10 pangkat 8. Berarti 5,44 dibagi 8,5. Nah, ini ternyata hasilnya adalah 0,64 dikali 10 pangkat 20 dibagi 10 pangkat 8. Itu kan pembagian ya. Kalau pembagian ini kan sama nih bilangan pokok atau bilangan yang dipangkatkannya 10. Nah, berarti kalau dibagi itu kan jadinya pangkatnya dikurangi ya. Berarti 20 dikurangi 8 jadinya 10 pangkat 12. Nah, ini apakah sudah bentuknya jadi A kali 10 pangkat N? Belum ya, karena A-nya itu masih, itu A-nya kurang dari 1. Sementara kan yang paling kecil itu 1 dan lebih dari 1 gitu. Ini masih 0,64 itu kurang dari 1. Supaya A-nya itu memenuhi lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 10, berarti kita buat jadi 6,4. Supaya jadi 6,4 itu kan berarti 0,64 supaya jadi 6,4 harus dikali 10 ya. Nah, 10-nya itu kita ambil dari 10 pangkat 12. Berarti 10 pangkat 12 ini udah berkurang
pangkatnya karena diminta 1 ya, sama 0,64. Jadi di sini jadi 10 pangkat 11 ya. 0,64 dikali 10 itu 6,4. Kan kita mau buat jadi supaya memenuhi syarat A-nya. Jadi 6,4 dikali 10 pangkat 11. Paham? Baik, terima kasih kalian sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga dari pembahasan di video ini kalian bisa paham. Kalau ada yang tidak paham, kita lanjut di Zoom, kita bahas ya. Baik, sekali lagi Bu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.